Oke, halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam bagi kalian semua yang melihat video tutorial Classroom pada waktunya masing-masing. Balik lagi dengan saya, Trio Wusananto. Kali ini video saya akan menjelaskan bagaimana membuat kuis Google Form ya, atau tugas dari Google Form yang nilainya bisa kita impor ke dalam Google Classroom ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita menuju ke kelas dan membuat tugasnya. Kali ini saya akan membuat pertanyaan di kelas percobaan yang ini ya. Oke. Kemudian langkahnya sudah jelas, yaitu dengan di menu tugas kelas ya, di menu tugas kelas lalu klik buat ya. Oke, ini menu buat, tombol buat diklik. Kemudian kalau tugas kita ingin menggunakan Google Form, maka pilihlah yang tugas kuis. Oke ya. Oke, misalkan judulnya ini tugas 1. Oke, tugas 1. Petunjuknya, kerjakan dengan benar ya. Sudah pasti harus dikerjakan dengan benar, karena nggak boleh dikerjakan dengan salah. Kalau salah ya nilainya berkurang. Oke ya. Kemudian ini di sini sudah ada Google Form-nya disediakan. Kemudian kita klik saja ya. Oke, klik blank kuisnya. Oke, ini jelas kita harus membuat kuisnya, baik mau pilihan ganda ataupun esai, terserah kita ya. Tapi di sini saya sudah memiliki kuis dengan Google Form di Google Drive ya. Kita ambil saja, kita impor pertanyaannya. Oke, kita impor dari Google Drive yang sudah ada ya. Ini misalkan tugas 1 ini, yang ini ya, tinggal klik saja, pilih. Oke, ini pilih semua ya, impor pertanyaan. Oke, jangan lupa judul blank quiznya kita ganti menjadi tugas 1. Tugas 1. Oke, blank quiznya kita ganti jadi tugas 1. Tugas 1. Tugas 1 ini misalkan tugas limit fungsi. Oke, ini hanya contoh ya, karena saya mapelnya matematika. Ini pertanyaan-pertanyaannya, padahal ini pertanyaan ada Ipin Upin ya, ada COVID, ada nama ibu kota Indonesia ya, tapi tidak bermasalah. Kemudian ini yang tadi yang di halaman awal muncul pertanyaan, kita hapus saja karena tidak terpakai. Oke ya. Setelah itu jangan lupa di pengaturan ini Bapak Ibu wajib ini ya, di pengaturan setelan ya, ini wajib kumpulkan alamat email Bapak Ibu, karena biar bisa otomatis bisa terimpor. Oke, kemudian biar lebih terpercaya, maka batasi ke 1 tanggapan saja. Jadi satu siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali ya. Kemudian edit setelah pengirimannya tidak perlu, lihat ringkasan dan respon teks juga tidak perlu. Di presentasi tampil status progres, acak urutan pertanyaan. Nah, kalau mau diacak juga boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Kemudian di kuisnya, oke, jadikan ini sebagai kuis ya, ini wajib. Kemudian kapan akan rilis nilai, boleh segera setelah setiap pengiriman, atau nanti saja juga boleh ya, setelah ditinjau oleh Bapak Ibu guru. Oke, namun yang ini saya pilih yang segera
setelah setiap pengiriman. Kemudian responden dapat melihatnya. Ini siswa dapat melihat apa ini setelah mengerjakan. Apakah pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Oke. Maka kita Nah, ini boleh dinilai poin, boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Oke, kemudian simpan. Nah, setelah pertanyaan ini sudah dibuat, maka yang paling penting di sini Bapak Ibu. Oke. Ya, ini judul tadi sudah, petunjuk opsional sudah, kemudian pengimporan nilai ini Bapak Ibu. Kalau kita dinonaktifkan, maka tidak bisa mengimpor nilai dari Google Form ke Google Classroom. Ya, jadi harus diisi satu persatu nilainya. Tapi kalau pengimporan nilainya diaktifkan, maka kita bisa langsung mengimpor nilai yang sudah dimiliki oleh siswa setelah mengerjakan. Oke, lanjut ke kanan ini. Untuk siapa saja tugasnya? Apakah hanya untuk kelas percobaan? Apakah untuk kelas yang lain? Kalau kelas yang lain berarti ini di checklist Bapak Ibu ya. Kalau ini kelas lain di checklist, jangan lupa. Oke, tapi karena ini hanya untuk percobaan, yang di checklist hanya percobaan saja. Untuk semua siswa, iya. Oke. Poinnya 100, iya. Kemudian tenggat ini artinya batas waktu ya, batas waktu. Oke, batas waktunya misalkan hari ini ya pukul 23.59 ya sampai nanti malam. Oke, topiknya tadi apa? Topiknya boleh kita buat misalkan topiknya ini materi mengenai limit fungsi. Oke. Rubrik, karena kalau pilihan ganda ini tidak perlu dibuat, tidak apa-apa ya. Rubrik ini dibuat untuk esai, akan lebih mudah dalam penilaian. Ya, nanti bisa saya ajarkan di video berikutnya. Kemudian di atas ini ada tugaskan atau menu yang lain. Bisa tugaskan langsung, berarti kita langsung tugaskan, atau jadwalkan ya. Misalkan kalau dijadwalkan itu mau dijadwalkan dia mau keluar tugasnya kapan ya. Misalkan hari ini jam 8 jadwalkan ya, nanti tugasnya akan keluar jam 8. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Inilah tugas tugas 1 yaitu limit fungsi, dijadwalkan pukul 8. Oke, bagaimana kalau tidak dijadwalkan atau kita langsung aja tugasnya dikirim? Oke, ini jadwalnya kita delete, kemudian tugaskan saja. Siswa akan segera melihat tugas di aliran mereka, artinya siswa akan segera melihat di classroomnya mereka Bapak Ibu ya. Oke, ini tugaskan. Oke. Oke ya, sudah ditugaskan. Coba kita lihat lagi. Oke ya, aktif. Kemudian ini sudah ditugaskan, kemudian kita balik lagi menyimpannya. Oke, berikutnya mungkin siswa akan mengerjakan ya Bapak Ibu. Ini saya sebagai contoh, ini halaman siswa ya di kelas percobaan ya. Oke, kita lihat tugasnya. Apakah ada tugas ya? Kita refresh dulu. Oke, tugas limit fungsi ya, dengan topik limit fungsi, kemudian tugas 1 sudah keluar, maka ini saya sebagai siswa akan mencoba mengerjakan ya tugas 1 ini. Ditugaskan, lihat tugas. Oke. Oke ya, ini tugas 1 harus diklik oleh siswa. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, alamat emailnya siswa 12@smk.bakti-praja-margasari.sch.id ya. Ini jika tadi di menu pengaturan harus menyertakan email, maka otomatis emailnya dia harus login sebagai siswa. Soalnya kalau loginnya tidak sebagai
email siswa, maka nilainya tidak akan otomatis terimpor Bapak Ibu. Oke ya. Oke, ini pertanyaannya di mana acara tersebut tayang. Ini gambarnya Upin Ipin ya, padahal topiknya tadi limit, tapi nggak masalah, ini hanya contoh. Misalkan jawabannya di sini MNC TV. Oke, siapa nama robot kucing yang membantu tokoh animasi atau kartun Nobita? Ya, jawabannya Doraemon misalkan. Kemudian apakah nama resmi virus corona? Ini jawabannya COVID-19. Ini berikutnya 5 plus 2 sama dengan, ya misalkan saya buat salah ya. Jawabannya 4. Nah, nanti jawabannya salah. Apa nama ibu kota Jakarta? Jawabannya ibu kota Indonesia, jawabannya Jakarta. Oke, kirim langsung, ini contoh saya sebagai siswa, kirim. Oke, ini siswa boleh lihat skornya ya. Skornya di sini muncul yaitu 80/100. Ini artinya nilai yang didapat adalah 80 dari 100 nilai jika maksimal didapat. Oke. Berikutnya buka tugas nih ya, dari siswa akan membuka tugas. Jadi di tugasnya dia sudah diserahkan ini ya, statusnya sudah diserahkan. Artinya begitu siswa itu klik kirim, karena terintegrasi dengan email domain dari sekolah, sudah login email dari sekolah, maka ketika klik kirim ini sudah otomatis menjadi diserahkan, artinya sudah dikirim tugasnya. Oke, nah balik lagi kita sebagai guru ya, balik lagi kita sebagai guru. Bagaimana cara mengimpor nilai yang sudah ada atau sudah dikerjakan oleh siswa ya, kita klik tugasnya ya. Lihat tugas. Oke. Nah, ini adalah halaman kita sebagai guru ya. Nilainya ini belum ada, yaitu siswa 12. Ini tidak ada nilainya. Bagaimana biar kita langsung nilainya keluar ya. Oke. Ini Bapak Ibu, di pojok kanan ini ada tombol impor. Fungsinya tadi untuk mengimpor nilai dari Google Form yang telah dikerjakan oleh siswa ya. Ini contohnya siswanya hanya 1, kalau siswanya banyak ya nanti bisa ke impor semua. Klik impor nilai. Oke, yakin ingin mengimpor nilai tugas? Mengimpor nilai akan menimpa nilai saat ini di kelas. Oke, impor. Yang tadi siswanya nilainya 80, ya sekarang sudah muncul otomatis 80 ya. Tapi ini belum selesai Bapak Ibu. Kalau nilainya kayak gini 80, Anda belum selesai, artinya nilai ini belum diketahui oleh siswa, belum dikembalikan ya. Bagaimana cara mengembalikan nilai ke siswa ya? Nah, ini klik dulu semua siswa, lalu diserahkan, lalu mana? Kembalikan ya. Kembalikan artinya kita mengembalikan tugasnya beserta nilainya, biar siswa mengetahui nilainya di akun classroomnya masing-masing. Kita klik kembalikan. Siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda tinggalkan. Skor juga akan dirilis agar siswa dapat melihatnya dalam formulir ya. Makanya ketika ini dikembalikan artinya siswa dapat mengetahui nilainya di akun classroomnya. Kembalikan. Oke, sampai saat ini tugas Bapak Ibu untuk menilai tugas 1 ya sudah selesai. Ini bukti dari statusnya ya. Yang diserahkan sudah tidak ada karena sudah tidak ada yang siswa yang belum mengerjakan. Dalam hal ini siswanya hanya 1, sudah mengerjakan tugas semua dan sudah diberikan lagi ya, siswa sudah mengirimkan tugas ke guru ya 0, jadi tidak ada tugas yang bahasanya tertimbun ya di siswa. Kemudian kita juga sudah menilainya, menilai semua tugasnya. Baik, seperti itu Bapak Ibu, bagaimana cara mengimpor nilai dari Google Form ke Classroom dari guru mapel. Mudah-mudahan bisa membantu.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.